Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib, kita melanjutkan terjemah lafziyah, tahsin dan juga tadabbur pada surah Al-A'raf ayat yang ke-83. Seperti biasa kami bacakan, kemudian jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Baik, kami bacakan arti keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami selamatkan dia, yaitu Nabi Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenan Allah, kita dikumpulkan insyaallah dengan keluarga besar kita yang terkait dengan nasab dan terkait juga dengan perjuangan, dan ini karunia besar. Gambaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Betapa tidak ada jaminan penuh keluarga yang makan bersama, tidur bersama, menyatu dalam perjalanan ikatan pernikahan. Bahkan kalau kita lihat seorang nabi kemudian sepenuhnya bisa menjadi alasan untuk juga berkumpul dalam perjalanan keimanannya. Ini pelajaran sangat besar sekali. Betapa yang diikat dengan kebaikan, dengan dakwah, dengan suasana keimanan dari seorang suami yang satu dari sisi kedekatannya, satu dari sisi perjalanan hidup siang dan malamnya. Ya, Masya Allah. Bahkan sangat mungkin dalam hal-hal yang bersifat materi, di antara mereka saling membutuhkan dan saling menikmatinya. Tapi lagi-lagi kemudian betapa potensi penyelewengan, potensi kekuatan setan untuk tetap menggerogoti ya kekuatan perjalanan agama dakwah ini. Ini Nabi Lut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam genggaman perlindungannya, dalam hidayah-hidayah yang menyertainya, dalam ruang-ruang cahaya yang terus kemudian mewarnai perjalanan hidupnya. Toh pada akhirnya dinampakkan oleh Allah, dan yang dimaksud itu bukan keluarga keseluruhan, tapi yang ditinggal ini adalah istrinya yang satu kamar, satu badan, satu tempat makan. Pelajaran besar bagi kita. Pelajaran besar bagi kita. Ada takdir, tapi upaya-upaya yang menyertai terhadap perjalanan takdir itu harus selalu diusahakan sejak awal. Pilihan-pilihan untuk mendapatkan pasangan hidup harus bertumpu pada pondasi agama. Butuh kecantikan, butuh kecerdasan, butuh keterampilan masak, tapi pondasi agama tidak boleh kemudian dilecehkan, diabaikan, dikecilkan atau dianggap sederhana. Nantilah kalau sudah nikah, yang penting cantik dulu. Nantilah sudah nikah, dia juga akan ikut dengan kekuatan-kekuatan yang menyertai kita. Tidak. Agama seorang suami tetap membutuhkan pondasi awal dari gen sosial yang didapati dari istrinya, dan tentu saja gen nasab dari orang tuanya. Jangan anggap sepele, jangan hanya pilihan pada mata, telinga, dan rasa semata-mata. Pilihan Allah lewat istikharah, pilihan orang-orang yang beriman yang kemudian menyertai perjalanan jodoh ini. Ini penting sekali.
Ya. Tentu makna ayat ini bukan pada titik itu saja. Titik tumpunya bukan pada pilihan penjodohan semata-mata. Tapi ini satu di antara pintu yang tidak boleh kemudian diabaikan. Kelak di yaumul qiyamah Allah juga sudah menggambarkan rasa bahagia kita ketika mendapati istri yang taat, istri yang ahlul ibadah, istri yang sabar, istri yang bisa memahami kekurangan suami, istri yang tawadu, istri yang sabar dengan rizki yang sedikit. Dan kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan tentu dengan kesabaran suaminya. Capek keringatnya berisi bukan keringat hampa, tangannya bergerak bukan menjadi penganggur, tapi ternyata misalkan rizkinya kecil, maka keberkahan yang didapatinya, maka kemuliaan dari rizki yang sedikit itu banyak manfaatnya. Disehatkan, tidak punya utang, dan melahirkan anak-anak yang soleh, tidak mustahil. Dan kelak di yaumul qiyamah Allah jamin jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Subhanallah. Dikumpulkan seorang laki-laki bersama dengan keluarga besarnya termasuk istri dan anak keturunannya, dan dia mendapatkan ucapan salam dari malaikat yang diizinkan oleh Allah ketika malaikat itu diperintahkan untuk masuk dari pintu-pintu itu. Tapi ayat berikutnya, naudzubillahi min dzalik, orang-orang yang dipisahkan suami istri, orang yang dipisahkan dari keluarganya, akhir perjalanan yang sangat tragis, peristiwa dramatis, tapi bukan drama. Terpisahnya suami dan istri, terpisahnya anak-anak, terpisahnya kerabat, terpisahnya pemimpin dengan yang dipimpinnya. Masya Allah. Uraian tentang perjalanan ini tentu saja menjadi satu agenda besar yang harus diwaspadai, yang siapapun bisa kena di tempat itu. Jangan lalai, jangan abaikan, jangan tercecer waktu kita untuk membina yang namanya keluarga. Semoga ayat yang kemudian dijamin oleh Allah untuk menyelamatkan keimanan seseorang, ya pada akhirnya kemudian Allah Maha Penentu, Allah yang kemudian menggenggam semua perjalanan hidup kita. Hari ini kita hanya diberi kesempatan untuk berusaha mendamaikan pikiran, perasaan, mata dan hati kita dengan keimanan, agar dinding-dinding rumah kita betul-betul memang dicahayai oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menganggap enteng dengan kebiasaan-kebiasaan salah yang dilakukan oleh istri hanya karena takut tersinggung kemudian dibiarkan itu terjadi. Terima kasih, dan ini penyampaian menjadi doa bagi kita semua. Semoga Allah mengumpulkan dengan keluarga besar kita dari sisi nasab, dari sisi dakwah, dan dari sisi yang lainnya, bersama dengan Nabiullah Muhammad SAW dan orang-orang beriman kelak di yaumul qiyamah. Allahumma nazimna fi ashabil yamin wa wajihna fi masalikil aminin waj'alna fi fawzil faizin wa'mur bina fi majalisis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.